Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi atau contoh bagaimana cara menggunakan cara operasi atau proses dari drilling. Nah, di sini kita punya mesin drill. Ini adalah mesin drillingnya. Di sini adalah tipe yang basic atau tipe standar yang ada di laboratorium atau di manufacturing process yang digunakan di suatu workshop seperti itu. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan, kalau proses drill atau proses drilling ini bisa juga dilaksanakan atau dibuat itu dengan menggunakan mesin bubut. Nah, jadi dia bisa diproses di mesin bubut dan juga bisa juga dengan menggunakan mesin milling. Nah, jadi untuk proses membuat lubang itu selain dengan khusus menggunakan drilling mesin, juga bisa digunakan dibuat di mesin bubut ataupun mesin milling, dengan catatan kita mengganti mata pahatnya di caknya seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan ini twist drill, jenis tipe drillnya yang twist drill yang umum digunakan untuk membuat suatu lubang pada mesin fresh. Jadi di sini kita menggunakan pahat twist drill. Nah, di sini kita akan membuat lubang di benda kerja, plat, dan asrut. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita akan membuat lubang di dua workpiece ini atau di dua benda kerja ini dengan menggunakan milling, mesin milling. Selanjutnya di sini bisa dilihat di sini ada ukuran atau untuk mengukur gitu ya, pada kedalaman berapa yang akan kita mau nanti di benda kerjanya itu kita ukur dengan menggunakan ini, misalnya 10 mm, 40 mm dan selainnya dan seterusnya. Seperti itu kita tentukan dulu di sini, lalu nanti dia akan membuat lubang pada benda kerja itu sesuai dengan angka yang sudah kita atur pada penggaris tersebut. Langsung saja kita akan melihat proses membuat lubang pada dua material tadi. Terima kasih. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat untuk kedalamannya kita nanti akan mengebor dia dengan kedalaman 5 mm sehingga sebelum melakukan pengeboran kita melumasi dulu benda kerjanya dengan oli agar jika tidak dilumasi maka mata bor akan cepat panas dan akan mengalami kausan. Jadi untuk membuat lubang pada asrut, nah di situ kita tadi seperti yang saya jelaskan dia itu bertahap. Misalnya kita akan membuat lubang berdiameter 10, untuk diameternya itu kita bertahap dulu. Kita buat dulu 4 ukurannya 4 mili seperti itu, baru nanti lanjut ke 7 mili sampai kita mendapatkan diameter 10 mm seperti itu. Ini pertama kita akan membuat lubang dengan menggunakan mata bor yang lebih kecil, lalu nanti untuk mendapatkan mata bor yang lebih besar kita ganti mata bornya dengan mata bor yang besar juga seperti itu. Benda kita jepit dengan ragum, lalu kita paskan dengan di mana titik mana yang akan kita bor seperti itu. Awalnya tadi sudah dicontohkan, sebelum kita melakukan pengeboran kita melakukan penitikan. Penitikan adalah di mana tempat kita akan membuat lubang itu, dilakukan penitikan, lalu kita posisikan itu sesuai dengan mata bornya, sehingga nanti titiknya lubangnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut.
Udah? Oke. Ini adalah hasil bornya dengan kedalaman 5 mm. Melakukan pengetapan dengan tap M10 kali 1,25, di mana gunanya pengetapan ini untuk membuat ulir pada lubang. Ini adalah manual tapnya yang akan digunakan untuk proses pengetapan. Oke, lanjut. Benda kerja dijepit dengan ragu. Pahat tapnya kita pasang di alat tapnya. Ini adalah tap manual dengan menggunakan bantuan tangan kita seperti itu. Jadi selain dengan menggunakan tangan seperti yang sudah saya jelaskan, juga bisa menggunakan mesin. Kalau dengan menggunakan mesin itu nanti hasil tapnya itu akan lebih presisi tentunya. Jadi di mata tapnya di situ kita berikan oli sebagai pendingin gitu ya, agar nantinya juga lebih memudahkan kita, effort kita untuk membuat lubang itu juga akan lebih mudah, lebih ringan, dan juga mata tapnya tidak mudah aus atau rusak. Oke, jika kita melakukan pengetapan dengan menggunakan tangan memang akan lebih memakan waktu dan tenaga gitu untuk membuat ulir di dalam lubang tersebut. Ini adalah hasil dari pengetapan kita pada lubang tadi ya. Di sini bisa dilihat, di situ ada ulir-ulirnya yang terbentuk dari hasil tap tersebut. Nah, ini adalah hasilnya, dan dengan menggunakan tap manual atau tap tangan seperti itu. Tentunya hasil ini akan lebih rapi jika kita menggunakan tap dengan menggunakan mesin. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.